membunuh semangat di pemakaman Caesar beberapa hari kemudian dan membuat banyak orang menjadi sedih dan marah atas perlakuan para senat yang membuat para liberators dipaksa keluar dari Roma, dan kekosongan kekuasaan yang ada menyebabkan serangkaian perang saudara. Marcus Antonius, Octavian atau Augustus, anak angkat dari Julius Caesar, dan Marcus Lepidus, komandan militer di bawah Julius Caesar dalam perang saudara sebelumnya, membentuk sebuah aliansi yang dikenal dengan Triumvirat kedua untuk melawan konspirator pembunuhan Caesar yang dipimpin oleh Brutus dan juga ditemani oleh Cassius. Pada tahun 42 sebelum Masehi, pertempuran besar antara kedua belah pihak terjadi di Filipi, di wilayah Yunani, di mana Brutus dan Cassius akhirnya dikalahkan dan mereka membunuh diri mereka sendiri. Meskipun Triumvirat kedua meraih kemenangan dalam pertempuran, hubungan antara Marcus Antonius, Octavian, dan Lepidus kemudian memburuk. Ini menyebabkan perang saudara Romawi ketiga yang berakhir dengan kemenangan Octavian dan peneguhan kekuasaannya. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavian mengundurkan diri dari jabatan konsul dan memberikan wewenangnya kepada senat. Dan para senat memberikan Octavian gelar Augustus, yang berarti diberkati oleh para dewa atau agung, dan secara efektif mendapatkan kekuasaan tertinggi tanpa harus menjadi kaisar. Octavian mengambil nama Caesar atau Kaisar sebagai upayanya untuk mengklaim warisan politik Julius Caesar dan mempertegas bahwa dia adalah penerus Caesar, dan langkah-langkah yang dia lakukan adalah untuk melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh Caesar. Dari sini nama belakang dari Julius Caesar resmi menjadi panggilan untuk yang berkuasa di seluruh Romawi dan beberapa negara yang terinspirasi darinya nantinya. Meskipun Caesar Augustus tidak terlihat secara resmi adalah raja dari kerajaan Romawi, namun ia mengkonsolidasikan kekuasaan dalam dirinya sendiri dengan mengambil kendali atas banyak aspek pemerintahan. Ironisnya, upaya yang dilakukan oleh para senator untuk menghentikan pembentukan kerajaan justru berakhir dengan penciptaan kerajaan itu sendiri. Pada saat Augustus naik ke tahta, itu menandai akhir dari Republik Romawi. Caesar Augustus secara efektif membangun dasar bagi sistem monarki yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berdiri dengan tegak dan tinggi selama 2 abad pertama dan berada pada puncaknya di tangan Five Good Emperors. Dengan suksesi Kekaisaran Romawi, Nerva yang memerintah antara 96 sampai 98 Masehi, Trajan tahun 98 sampai 117 Masehi, Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi, Antonius Pius tahun 138 sampai 161 Masehi, dan The Philosopher King Marcus Aurelius pada tahun 161 sampai 189 Masehi. Mereka memimpin hari-hari paling megah di Kekaisaran Romawi. Mereka tidak mendapatkan kekuasaan dari keturunan, melainkan dari kompetensi dan integritas yang mereka miliki, yang menjelaskan mengapa di masa inilah Romawi berada pada puncaknya. Namun, abad berikutnya dilanda perselisihan dan ketidakaturan. Kekaisaran Romawi mengalami berbagai krisis, termasuk serangan suku barbar, korupsi dalam pemerintahan, inflasi, dan kesulitan militer. Serangan-serangan yang dilakukan oleh suku-suku barbarian memberikan beban yang sangat berat bagi kekaisaran, seiring dengan munculnya tindakan perebutan kekuasaan dan destabilisasi politik. Ketidakstabilan ini muncul dengan sendirinya dan menjadi penyebab utama pengeluaran besar-besaran, baik dalam hal korban jiwa maupun harta kekayaan. Disrupsi pada perdagangan, penerapan pajak yang ketat, dan eksploitasi dari pasukan yang ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu, semuanya ikut berkontribusi pada kesulitan ekonomi yang berkelanjutan selama beberapa dekade. Periode pemulihan dimulai pada masa Diocletianus yang melakukan reformasi luas, memperbarui integritas dan kohesi pemerintahan kekaisaran. Penyesuaiannya yang paling menonjol adalah reorganisasi kekaisaran menjadi sebuah tetrarki, di mana Diocletianus menjabat sebagai Augustus Timur dan memerintah wilayah timur kekaisaran dengan ibu kota di Nikomedia, sedangkan Galerius diangkat sebagai Caesar Timur, dan Maximian menjabat sebagai Augustus Barat dan memerintah wilayah barat kekaisaran dengan ibu kota di Milan, sedangkan Konstantinus diangkat sebagai Caesar Barat. Pembagian ini membentuk 4 pemerintahan dengan 2 pasangan kekuasaan, dan ini terbukti praktis dalam menstabilkan kekaisaran untuk sementara waktu dari perampasan kekuasaan, dan juga menjanjikan legitimasi dan suksesi reguler bagi penguasa. Namun, pembagian kekaisaran menjadi 2 bagian ini memperumit administrasi dan pertahanan dari Romawi, dan terjadi pemisahan kekuasaan politik. Tetrarki ini tidak lama menimbulkan kebingungan.
Dan pada tahun 308 terdapat 7 orang yang berpura-pura menyandang gelar Augustus. Di antara mereka terdapat putra Konstantinus, yaitu Konstantinus Agung, yang tidak diwariskan secara formal, namun sebagai tribun militer tingkat tinggi. Ia memiliki komando yang kuat dan mampu melenyapkan saingannya secara berturut-turut di barat. Ia menjadi kaisar barat yang tak terbantahkan pada tahun 312, dan setelah kekalahan rekan kaisarnya di timur, ia menjadi satu-satunya kaisar Augustus di kekaisaran tersebut pada tahun 324 Masehi. Pada tahun ini, Konstantinus Agung memindahkan ibu kota kekaisaran ke Bizantium, yang nantinya akan berganti nama menjadi Konstantinopel. Sebuah langkah yang manfaat strategis dan ekonominya membantu menghidupkan kembali negara untuk beberapa waktu. Namun, Konstantinus gagal menyelamatkan kekaisaran secara keseluruhan dari kemunduran. Kaisar terakhir dari garis keturunannya adalah kaisar terakhir yang memerintah kekaisaran Romawi yang bersatu. Pada saat yang sama, kehancuran bangsa Hun di timur mengarahkan banyak suku barbar mencari perlindungan di dalam kekaisaran Romawi. Salah satu suku itu adalah suku Goths yang masuk ke Romawi pada tahun 376 Masehi. Setelah Romawi membiarkan mereka masuk ke dalam perbatasan, warga Romawi memperlakukan mereka dengan buruk dan tidak memberikan mereka bantuan sama sekali ketika wabah melanda. Banyak dari mereka menjual anak mereka sendiri untuk mendapatkan makanan, namun terkadang hanya mendapatkan makanan anjing untuk belasannya. Tekanan ini menciptakan ketegangan antara suku Goth dan penduduk Romawi, yang pada akhirnya berujung pada pecahnya The Gothic War, sebuah konflik berdarah antara kedua kelompok tersebut. Pertempuran Adrianople pada tahun 378 merupakan kekalahan terbesar yang pernah dialami Romawi dalam sejarahnya. Dalam pertempuran ini, suku Goth memimpin pemberontakan melawan kekaisaran timur yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Valens. Dan pertempuran ini terjadi di Adrianople, yang kini terletak di wilayah Turki modern. Valens terpaksa mengalami penarikan mundur yang berujung pada kekalahan besar, di mana sekitar 2/3 dari pasukan Romawi tewas, termasuk kaisar sendiri yang tewas dalam pertempuran ini. Perang Gothik akhirnya berakhir ketika Kaisar Theodosius pertama mengadakan perjanjian dengan suku Goth. Theodosius memutuskan untuk mengizinkan suku Goth untuk menetap di dalam wilayah kekaisaran. Para prajurit Goth bahkan diterima ke dalam tentara Romawi, sementara penduduk sipil mereka diizinkan untuk tinggal bersama dengan penduduk Romawi dalam wilayah kekaisaran. Keputusan ini menandai akhir dari konflik yang berdarah dan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah interaksi antara suku-suku barbar dan kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Barat yang menderita akibat serangan invasi berulang kali dari suku-suku barbar dan pengungsian para petani ke kota-kota telah menjadi semakin lemah dibandingkan dengan Kekaisaran Timur. Di wilayah timur, perdagangan rempah-rempah dan ekspor lainnya terus mengalir, menjaga kekayaan dan stabilitas ekonomi. Namun di sebelah barat, kondisi semakin memburuk. Krisis sosial dan ekonomi terus berlanjut, diperparah oleh inflasi yang meroket, pajak yang tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi yang merusak. Bahkan praktik pertanian yang sangat penting menjadi semakin sulit karena tanah subur berkurang akibat perubahan iklim yang tidak menguntungkan. Pada tahun 395 Masehi, saat Kaisar Theodosius meninggal dunia, Roma terbagi menjadi dua kerajaan yang terpisah, Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat. Ini adalah pembagian yang menandai tahap akhir dari persatuan Kekaisaran Romawi yang pernah ada. Dan kedua kerajaan ini akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan eksistensinya masing-masing di tengah krisis yang berkepanjangan. Salah satu pemberontakan paling besar adalah dari suku Visigoth. Ketidakpuasan di antara suku Visigoth terhadap perlakuan yang mereka terima dari pemerintah Romawi mendorong mereka untuk mengangkat Alaric sebagai pemimpin mereka dan memimpin pemberontakan terhadap kekaisaran. Alaric dan pasukannya sebelumnya dekat dengan Romawi di bawah kekuasaan Theodosius. Tapi setelah kematian Theodosius, mereka kecewa dengan perlakuan dari kaisar sesudahnya. Dan ini menyebabkan pemberontakan paling besar dari suku Visigoth. Setelah beberapa kali meraih kemenangan melawan Romawi Timur, Alaric mengubah perhatiannya ke wilayah Romawi Barat yang lebih lemah. Pada tahun 410, Alaric berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia saat itu. Puncak kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat terjadi pada tahun 476 Masehi ketika Odoacer, seorang panglima militer Jermani, menyerbu Italia dan menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus.
Tahun ini dianggap sebagai momen kunci dalam kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat yang telah berdiri selama hampir 1000 tahun. Tindakan Odoacer ini mengakibatkan berdirinya kerajaan Italia yang baru, yang secara resmi menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat yang pernah berjaya. Kejatuhan Kekaisaran Romawi tidak hanya disebabkan oleh serangan kelompok barbar yang mengambil sebagian wilayah dan mendirikan kerajaan kecil